Wa tahsum aiqadha. Tidur Ashabul Kahfi itu saja orang-orang lawan menganggap dia itu bangun. Tidurnya saja dianggap bangun, apalagi bangunnya. Inilah sebetulnya yang kita inginkan dalam satu abad yang akan kita songsong ini. Tinggalkan tidur itu di saat kita bangun. Karena bangun kita saat ini orang menganggap kita tidur malah. Tapi Ashabul Kahfi di saat mereka tidur dianggap mereka itu bangun. Hadirin hadirat rahimakumullah jami'an. Kalau tadi disebut taujihat, apa enggak salah? Apakah bukan tajhilat, pembodohan? Karena antara taujihat dan tajhilat ini hampir sama. Tipis-tipislah perbedaannya. Mudah-mudahan saja tidak terlalu banyak tajhilatnya, tapi ada satu dua mungkin yang kira-kira bisa berguna dan bermanfaat bagi kita, terutama bagaimana kita ini makin berat amanah yang kita tanggung, ya. Karena kemarin kita masih menghadapi Indonesia, tapi sekarang yang kita hadapi adalah dunia. Dan itu memang sudah lama kita dinantikan kiprah kita di dunia ini. Oleh karena itu kita ingat bagaimana wasiat-wasiat Al-Quran. Di situ disebutkan ada beberapa wasiat untuk penguatan spiritual kita. Antara lain, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa atiullaha wa rasulahu wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa ri'a'an nas wa yasudduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit. Beberapa ayat ini adalah sebuah tekanan agar kita memperkaya diri dengan kekuatan-kekuatan ruhaniyah kita. Bahkan di dalam surat ini perbandingan antar kekuatan madiyah yang kalau kita saksikan begitu banyak ragamnya. Bahkan mungkin kalau kita gambarkan di layar ini mungkin sampai subuh. Itu masih hanya kira-kira 2, 3 atau sampai 5%-nya daripada kekuatan-kekuatan ruhiyah spiritual kita. Al-Quran nyata idza laqitum fi'atan, manakala kalian berhadapan ketemu dengan sekelompok, ya, apalagi di kelompok dunia, fathbutu, jangan melarikan diri tapi mantapkan, hadapi, jangan kamu berbalik, ya. Iringi dengan memperbanyak zikrullah wadhkurullah katsiran la'allakum tuflihun. Ini kekuatan-kekuatan ruhiyah spiritual yang perlu kita miliki di saat kita sedang mengharapkan suksesnya menyongsong satu abad usia dari Nahdlatul Ulama. Wala wa atiullah, taatlah pada Allah wa rasulah. Wala tanazza'u, jangan atau hindari pertentangan-pertentangan sekecil apapun. Karena ini akan mengakibatkan nama harummu akan turun, ya, akan lemah, akan menjadikan lumpuhnya gerakan kalian.
dan menurunnya nama harum kalian. Wasbiru, dan bersabarlah menghadapi sebuah tantangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, antara lain sabda beliau, in sabara ahadukum fi ba'di mawatinil Islam khairul lakum min ayyabudullah arba'ina sana. Andaikan kalian bersabar di dalam mengemban amanah berdakwah, amanah untuk bagaimana kita bisa menjalankan tugas Nahdlatul Ulama menjadi sebuah organisasi terkemuka di dunia ini. Sebagaimana lambang dari Nahdlatul Ulama, dotnya ini sudah melampaui gambar bumi, gambar jagat. Saat ini kita sedang punya sebuah tema besar, yaitu merawat jagat, membangun peradaban. Dotnya ini melampaui jagat. Kita punya tugas untuk bagaimana membuktikan bahwa dot ini betul-betul melampaui jagat itu. Paling tidak mendotkan dunia. Itu paling tidak. Ini tentu perlu kesabaran. In sabara ahadukum fi ba'di mawatinil Islam khairul lakum min ayyabudallah sabai arba'ina sana. Andaikan kan sabar dalam membawa misi keislaman, misi dakwah. Dakwah yang santun. Dakwah yang di situ telah dicerminkan dalam ayat la ikraha fiddin. Sebagaimana apa yang telah disampaikan oleh para aulia kita. Antara Imam Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Jailani ada sebuah kesamaan. Kesamaan di dalam bagaimana nasrul dakwah, nasrul Islam. Maka lahirlah seorang pahlawan dunia yang kita kenal dengan Panglima Salahuddin Al-Ayyubi. Itu hasil daripada bagaimana antara Imam Ghazali yang dilanjut oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kita buka di dalam kita, akan kita temukan konsep-konsep bagaimana melahirkan generasi-generasi yang handal, generasi-generasi yang unggul, generasi-generasi pemenang. Lahirlah siapa itu? Panglima besar Salahuddin Al-Ayyubi. Di samping itu sebelumnya ada Sultan Nuruddin yang saat itu Salahuddin Al-Ayyubi menjadi panglima perangnya daripada Sultan Nuruddin ini. Ini dua figur yang hasil daripada bagaimana berkelanjutannya konsep-konsep itu. Figur dunia. Sehingga Baitul Maqdis bisa diambil kembali. Itu karena kuah ruhiyah. Ya. Kuah ruhiyah itu tadi. Jadi wala tanaza'u fatafsalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha wala takunu kalladzina kharaju min diyarim bataran wa ria'an nas wa yasudduna an sabilillah. Jangan kita meniru mereka-mereka yang hanya menampakkan kesombongan mereka, kekuatan-kekuatan fisik mereka yang kosong, tanpa kekuatan ruhiyah, tanpa kekuatan spiritual. Yang ada hanya menghalang-halangi kebaikan-kebaikan di permukaan bumi ini. Beberapa wasiat ini, wasoya, kuah ruhiyah ini, kalau kita temukan mungkin kuah madiyah
itu dalam ayat wa'iddu lahum mastata'tum min ribatin wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khail turhibuna bi aduwallah. Yang kita pecah-pecah menjadi program yang demikian besar, yang nantinya akan kita laksanakan, dan itu sudah dikerjakan sedemikian rupa oleh para lembaga-lembaga di samping petunjuk dan contoh-contoh yang baik daripada pengurus harian Tanfidiyah yang tidak mengenal lelah itu terus menggodok program-program unggulan kita. Hadirin hadirat rahmakumullah jami'an. Oleh karena itu, di saat-saat seperti ini kita butuh ribatul qalb. Di dalam surat Al-Kahfi disebutkan, nahnu naqussu 'alaika bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Pemuda-pemuda Ashabul Kahfi yang kemarin kita kadang-kadang membuat guyonan, ya, seorang yang melarikan diri bertiarap lah, lari daripada sebuah kewajiban. Tapi padahal Quran menyatakan mereka itu justru pejuang-pejuang, hanya karena memang punya strategi yang unggul, yang dihadapi oleh kekuatan yang besar. Akhirnya mereka ada perintah agar mereka bersembunyi di gua. Mereka telah diberikan ribatul qalbi oleh Allah. Warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Jadi Allah telah mengikatkan hati mereka, sehingga mereka tidak ada rasa gentar, tidak ada rasa ketakutan menghadapi raja yang lalim, yang zalim, yang ingkar. Idh qamu wa qalu rabbuna Allah rabbus samawati wal ard. Akhirnya di ayat yang ke-18 disebutkan wa tahsabum iqadha wa hum ruqud wa nuqallibum dzatal yamin wa dzatas shimal lalu lawit tolak ta'alihim lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ruba. Wa tahsum iqadha, tidur Ashabul Kahfi itu saja orang-orang lawan menganggap dia itu bangun. Tidurnya saja dianggap bangun, apalagi bangunnya. Inilah sebetulnya yang kita inginkan dalam satu abad yang akan kita songsong ini. Tinggalkan tidur itu di saat kita bangun. Karena bangun kita saat ini orang menganggap kita tidur malah. Tapi Ashabul Kahfi di saat mereka tidur dianggap mereka itu bangun. Nah ini satu abad sebuah anugerah Allah. Anugerah Allah lahirnya seorang pembaru penyegar ajaran-ajaran kita, ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena lawil tolak ta'lim lawallau minhum lawi tolak ta'alihim, andaikan kalian tahu, melihat kepada mereka yang sedang tidur ratusan tahun, justru yang ada kalian akan lari terbir-bir karena ketakutan. Tidurnya saja mereka takut, apalagi bangunnya. Ini yang kita harapkan nantinya Nahdlatul Ulama disegani, ya, tidak ditakutilah, disegani, baik ekonominya, ya, baik ijtihadnya, baik semua kororot yang dihasilkan oleh kader-kader yang terbaik yang saat ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk menyongsong datangnya satu abad
Mudah-mudahan panjenengan semua diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan yang sangat bagus ke depan ini. Betul sekali Ketua Umum menyatakan, keberhasilan yang akan datang jangan lupakan asal keberhasilan, kaidah-kaidah awal. Rahimallahu al-Imam Malik haitsu yaqul la yasluhu akhiru hadil ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat ini yang disebut umat yang akhir tidak akan menerima sebuah kesuksesan, kebaikan kecuali kalau dia akan terus mengikuti, meniru, tidak melupakan kesuksesan, keberhasilan umat-umat yang dahulu. Semoga kita selalu ingat akan sejarah dan berpegang teguh dengan ajaran-ajaran pemimpin-pemimpin kita, para muassis Nahdlatul Ulama, mulai Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekhana Khalil, Syekh Hasyim Asy'ari, dan semuanya mudah-mudahan terus ada di dalam dada semangat kita semuanya. Kami mohon juga nanti ada bahasan usulan dari beberapa syuriah kota perempuan di dalam kepengurusan. Memang ini kebutuhan. Jadi kepengurusan ini sebuah kebutuhan. Memang dibutuhkan. Tapi perlu ada kuotanya. Berapa? Itu monggo nanti dibahas. Lalu juga bagaimana kita bisa menggiatkan, memberikan pekerjaan tugas RMI agar bisa mengupayakan pesantren-pesantren ini bisa punya muadalah khususnya ke Al-Azhar. Kalau ini kena insya Allah di negara-negara yang lain akan lebih mudah. Upayakan pondok-pondok pesantren salaf, baik yang punya PDF atau yang punya ini bisa punya muadalah lah begitu. Ini tentu tugas dari RMI yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memberikan segala kemungkinan-kemungkinan yang baik bagi kita semuanya dan selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Tajahilat ini bukan taujihat ya. Pembodohan ini ya walaupun bodoh sama-sama bodohnya, jadi ya mudah-mudahan ada manfaat.